Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada pertemuan selanjutnya yaitu dalam mata kuliah pembelajaran tematik dengan materi yaitu materi dalam pembelajaran tematik. Baik, sebelumnya untuk memulai kegiatan perkuliahan pada hari ini, marilah kita berdoa agar kegiatan pada hari ini dapat terlaksana dengan baik dan juga mendapat barokah. Doa mulai. Doa selesai. Baik, selanjutnya yaitu sebelumnya sudah dibahas mengenai jaringan tema. Sekarang yaitu materi dalam pembelajaran tematik. Kita mulai. Materi pembelajaran tematik yaitu salah satu pembelajaran tematik di sini adalah suatu program yang dilakukan pada kurikulum 2013 merupakan salah satu perubahan yang sangat menonjol dari dari KTSP menuju K13 yang bisa ditemukan di jenjang sekolah dasar. Misalnya adalah diterapkannya sistem pembelajaran berbasis tematik integratif ini. Pembelajaran tematik integratif ini atau terpadu sendiri merupakan pembelajaran yang memadukan berbagai mata pelajaran yang memiliki tema yang sama. Jadi pada dasarnya materi-materi yang ada pada mata pelajaran yang ada di SD itu dijadikan satu sesuai dengan materi dan dibuatkan menjadi sebuah tema yang sama. Jadi tidak semuanya menjadi satu, tetapi harus disesuaikan dengan tema yang ada, seperti itu. Selanjutnya, sistem ini diterapkan di SD karena karakteristik siswa yang masih memandang sesuatu secara holistik. Jadi dalam prinsipnya pembelajaran tematik itu mencakup keseluruhan. Jadi pembelajaran itu tidak dipecah-pecah menjadi satu mata pelajaran, tetapi dilaksanakan secara keseluruhan. Jadi menjadi sebuah tema seperti apa yang saya sampaikan sebelumnya mengenai pembelajaran tematik tadi. Jadi secara keseluruhan dibahas menjadi sebuah kegiatan agar siswa itu dapat memahami sebagai sebuah keseluruhan dari pembelajaran. Bukan saja dianggap belum mampu memilih konsep pada berbagai disiplin ilmu, siswa SD juga dikenal dengan cara berpikir yang deduktif dari umum menuju yang kecil. Maksudnya dari hal-hal yang umum menuju hal yang spesifik, yang khusus yang mungkin siswa itu masih belum paham dan mengerti apa yang dimaksud dengan hal tersebut. Oleh karena itu, pembelajaran tematik integratif diyakini dapat menjadi pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik mereka. Selanjutnya, sebelumnya di sini kan sebelumnya untuk kurikulum KTSP mata pelajarannya dibagi sendiri-sendiri seperti ada IPA, IPS, dan juga PKN, Matematika, Bahasa Indonesia. Nah, di sini IPA dan IPS itu disendirikan, jadi tidak akan menjadi dalam satu dalam satu tema. Jadi disendirikan sendiri-sendiri. Dalam pembelajaran ini keduanya menjadi materi pembahasan pada semua pelajaran. Dalam artian dua mata pelajaran diintegrasikan dalam semua mata pelajaran. Untuk IPA misalnya akan menjadi materi pembahasan pembelajaran bahasa Indonesia dan matematika, sedangkan untuk IPS akan menjadi pembahasan materi pelajaran bahasa Indonesia dan pendidikan kewarganegaraan. Yang dulunya sendiri-sendiri yang saya katakan tadi menjadi satu dan akan diintegrasikan dengan beberapa mata pelajaran lain seperti yang dicontohkan di sini, seperti ada IPA dengan bahasa Indonesia, dengan matematika, dan juga PKN, atau IPS dengan bahasa Indonesia, dengan pendidikan kewarganegaraan juga, seperti itu. Jadi, namun tidak berpatokan hanya seperti ini saja, bisa juga
selang-seling dengan mata pelajaran lain yang sesuai dengan tema yang ada dan dibutuhkan pada pelajaran yang materi pada tema tersebut. Jadi bisa disesuaikan seperti itu. Di sini ada 2 kompetensi yang pada pembelajaran di SD atau MI, yaitu kompetensi inti dan kompetensi dasar. Sementara mata pelajaran terdiri dari agama dan budi pekerti, PKN, bahasa Indonesia, matematika, IPS, seni budaya dan prakarya, dan pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Per jam pelajaran siswa SD dihitung terdiri dari 35 menit dengan banyak pelajaran per minggu bervariasi, yaitu kelas 1 30 jam, kelas 2 32 jam, kelas 3 34 jam, kelas 4 5, 6, 36 jam. Jadi dalam satu hari, dalam per jam itu dihitung 30 menit dengan jam pelajaran per minggu bervariasi seperti yang telah disebutkan tadi, yaitu 30 jam sampai untuk yang kelas rendah 30 jam sampai dengan 36 untuk yang kelas tinggi. Jadi kira-kira dihitung untuk per menitnya ada berapa? Berarti kira-kira 7 jaman 3 kali 7 berarti 120, maaf 110 gitu ya, seperti itu. Seperti yang sudah disebutkan tadi mengenai mata pelajaran yang materi yang ada di SD, sudah sebelumnya kan menjadi materi pembelajaran tematik itu sebelumnya dalam KTSP hanya disendiri-sendirikan. Sekarang untuk dalam pembelajaran tematik yang diusung pada K13 ini, yaitu integratif, terdiri dari beberapa materi yang dapat dijadikan satu. Di sini yaitu yang pertama adalah pendidikan kewarganegaraan, atau merupakan PKN atau mata pelajaran yang terfokus pada pembentukan diri yang beragam dari segi agama, kultural, sosial, usaha, suku bangsa, dan hal-hal sosial yang ada di masyarakat. Seperti juga bangsaan, suku, sudah disebutkan tadi, suku, agama, bangsa, keadat istiadat, tradisi, dan keanekaragaman budaya yang ada di bangsa ini, yang ada di negara ini, yang ada di Nusantara ini, yang dapat menimbulkan karakter-karakter yang diamanatkan oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya, landasan yang ada pada PKN ini adalah sudah disebutkan tadi, yaitu Pancasila dan Undang-Undang 1945 yang berakar pada nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia, tanggap pada tuntutan perubahan zaman. Jadi pada PKN ini itu berkembang sesuai dengan tuntutan zaman. Jadi ketika zaman ini memiliki suatu perkembangan globalisasi, PKN ini juga pasti akan berkembang dan akan menyesuaikan, walaupun tidak semua globalisasi yang ada, materi-materi globalisasi yang ada akan digunakan dalam pendidikan kewarganegaraan, namun dapat difilter dengan pendidikan kewarganegaraan ini sebagai identitas bangsa, yang mana pada PKN ini yang berlandasan yaitu Pancasila dan Undang-Undang 1945 sebagai identitas Indonesia, itu karakteristik Indonesia, serta Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2004 tentang Sistem Pendidikan Nasional, kurikulum berbasis kompetensi tahun 2004, serta pedoman khusus pengembangan silabus dan penilaian mata pelajaran kewarganegaraan yang diterbitkan oleh Departemen Pendidikan Nasional, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar Menengah, Direktorat Pendidikan Menengah Umum.
Terus tujuan mata pelajaran kewarganegaraan. Nah, di sini sudah jelas ya. Mungkin untuk mahasiswa sudah mengetahui bahwa PKN di sini adalah untuk membangun karakteristik siswa seperti landasan-landasan yang ada di Indonesia, yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar sebagai landasan Indonesia, dan juga agar identitas Indonesia itu sendiri tidak hilang dengan masuknya globalisasi. Maka diperlukan adalah suatu pembelajaran kewarganegaraan. Ini kalau siswa-siswa yang dari SD itu sudah mulai mengenal apa saja sih kewarganegaraan sebagai warga negara yang baik, yang dapat bersosialisasi dengan masyarakat dan juga dapat berkontribusi juga bagi negara dan kesatuan Republik Indonesia. Jadi berpartisipasi secara bermutu dan bertanggung jawab dan bertindak secara cerdas dalam kegiatan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, berkembang secara positif dan demokratis untuk membentuk diri berdasarkan pada karakter masyarakat Indonesia agar dapat hidup bersama dengan bangsa-bangsa yang lain. Di sini kita tidak hanya dapat beradaptasi juga, tetapi juga bisa mengenalkan bahwa dengan PKN ini juga kita juga dapat tidak hanya berinteraksi juga, tetapi juga bisa mengenalkan bahwa sebenarnya ini loh kewarganegaraan, warga negara Indonesia memiliki karakteristik seperti ini yang ramah, yang baik, yang saling menghormati, karena dalam isi di dalam Indonesia itu adalah berbagai macam karakteristik suku, budaya, agama, dan ras yang dapat menjadi satu, yaitu Republik Indonesia. Mungkin dengan dapat dicontohkan dengan slogan simbol Bhinneka Tunggal Ika seperti itu. Itu sebagai contoh dalam berbangsa dengan bangsa yang lain. Berinteraksi dengan bangsa-bangsa lain dapat dalam percaturan dunia secara langsung dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Seperti itu. Nah, selanjutnya PKN ini sendiri adalah sebagai karakter dalam pembelajaran tematik, karena di sini bukan hanya budaya dan agama, tetapi PKN ini juga sebagai karakter karena sikap karakteristik untuk siswa, agar siswa itu dapat memiliki moral, dapat memiliki norma yang sesuai dengan apa yang telah ada di masyarakat. Jadi PKN ini sangat-sangat membantu dalam menumbuhkan sikap-sikap karakteristik jika diberikan dengan sesuai dengan apa yang sudah ditentukan dengan materi-materi yang sudah ada pada kurikulum tentunya. Baik, selanjutnya yaitu bahasa Indonesia. Di sini dalam pembelajaran tematik cenderung bahasa Indonesia itu adalah sebagai suatu bukan cenderung saja, cuma cenderung sebagai sebuah alat untuk ilmu itu dapat tersampaikan secara baik dan juga sebagai alat untuk berkomunikasi. Itu jadi bukan hanya sebagai mata pelajaran, juga sebagai alat, karena materi-materi yang kita berikan kepada siswa itu semuanya matematika, bahasa Indonesia, matematika, IPA, IPS, SPDB juga, PJOK juga, itu PKN juga, itu juga menggunakan bahasa Indonesia. Seperti itu kan, itu adalah sebagai alat untuk alat berkomunikasi juga. Nah, di sini juga sebagai mata pelajaran. Dalam mata pelajaran ini merupakan salah satu mata pelajaran yang sangat penting, karena sudah saya sebutkan sebagai alat tadi.
dalam pembelajaran bahasa Indonesia ini diharapkan dapat membantu siswa mengenal dirinya, budaya, dan budaya orang lain dengan informasi yang diberikan dengan bahasa itu. Mengemukakan gagasan dan perasaan, berpartisipasi dalam masyarakat yang menggunakan bahasa tersebut dan menemukan serta menggunakan kemampuan analitis dan imajinatif yang ada dalam dirinya. Jadi dalam berbahasa itu mereka dapat berpikir bagaimana sih cara berkomunikasi, bagaimana cara mereka berpendapat menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Jadi di sini tidak hanya sebagai alat untuk memberikan suatu gagasan-gagasan saja yang mereka ada, tetapi juga bagaimana mereka menyampaikan gagasan-gagasan tersebut dengan cara bahasa Indonesia yang baik dan benar. Jadi susunan katanya, gagasan-gagasan itu, ide pokok itu juga sesuai dengan aturan-aturan bahasa Indonesia yang baku juga seperti itu. Terus dalam pembelajaran bahasa Indonesia, Miku memiliki tujuan antara lain di sini, yaitu membantu peserta didik agar mampu berkomunikasi dengan bahasa Indonesia secara efektif sesuai dengan potensi masing-masing dalam bentuk pengamalisasian yaitu pengimplementasian dan pengorganisasian ide. Pengamalisasian itu pengaplikasian lah maksudnya. Jadi bahasa Indonesia ini yang seperti yang sudah akan contohkan nanti sebagai alat komunikasi agar siswa itu dapat berbahasa efektif yang dapat dimengerti oleh orang lain, yang dapat menyusun dan mengaplikasikan ide-ide yang ada di dalam pikiran mereka. Jadi dengan bahasa yang baik dan benar mereka dapat mengkomunikasikan apa yang ada di pikiran mereka mengenai pengaplikasian ide, pengorganisasian ide yang seperti yang telah disebutkan pada poin ini. Selanjutnya, membantu atau membimbing anak didik agar memperoleh kemampuan dalam menyimak, berbicara, menulis, dan membaca. Sudah dikatakan tadi dengan komunikasi. Jika siswa itu tidak bisa berbahasa yang baik kan juga belum tentu bisa menulis dengan bahasa yang baik juga. Terkadang dan wajib juga ketika mereka bisa membaca, ketika mereka bisa berbicara juga mereka bisa mengkomunikasikan dengan sebuah tulisan atau menulis dengan bahasa yang baik dan benar. Jadi bukan hanya bahasa saja secara lisan, tetapi juga berupa tulisan agar mereka ketika ingin memberikan suatu hasil atau produk bukan hanya berupa pendapat secara langsung lisan, tetapi juga mereka bisa menuliskan pendapat dengan benar, dengan sesuai dengan kaidah-kaidah bahasa Indonesia dan juga bisa dimengerti oleh orang lain dengan efektif, bahasa yang efektif seperti itu. Selanjutnya untuk poin selanjutnya yaitu memperkenalkan kepada anak didik karya sastra yang bernilai sehingga mereka tertarik dan terdorong untuk membacanya. Dalam bahasa Indonesia ini juga tidak hanya sebagai komunikasi, juga ada seninya yaitu berupa karya sastra. Di sini juga sebagai hiburan bagi mereka-mereka yang memang senang dengan sastra, yaitu seni-seni berbahasa Indonesia, yaitu di sini seperti contohnya puisi, bait syair, lagu, seperti itu. Jadi mereka bisa membedakan ini bahasa yang sesuai dengan bahasa dalam komunikasi atau bahasa yang digunakan sebagai seni, sebagai hiburan. Nah, yang uniknya juga untuk berbahasa Indonesia ini juga sebagai bisa digunakan dalam seninya, bisa digunakan juga sebagai metode. Jadi mungkin mereka membuat sebuah hafalan mengenai materi yang lain, IPA atau PS,
Nah, mereka membuat catatan, setelah itu dibuat sebuah lagu. Nanti mereka dengan seni tersebut mereka akan lebih mudah. Lagu tersebut akan lebih mudah untuk dihafalkan karena memang memiliki irama, dan irama itu akan lebih mudah untuk dihafalkan. Jadi seni ini bisa juga digunakan sebagai membantu agar siswa menghafal materi-materi yang ada pada mata pelajaran yang lain, seperti itu. Nah, seperti yang dikatakan tadi, yaitu sehingga mereka tertarik dan terdorong untuk membacanya. Jadi mereka akan memahami apa yang mereka baca dan tahu apa yang akan mereka baca, seperti itu. Poin selanjutnya yaitu memperluas pengalaman anak didik melalui media massa serta dapat mengenali sehingga memperoleh manfaat terhadapnya, terutama dapat mengenal kondisi nasional dan internasional. Jadi di sini bukan hanya sebagai komunikasi, juga sebagai alat untuk mengetahui informasi. Dalam bahasa Indonesia yang digunakan pada poin ini adalah sebagai alat untuk mengetahui informasi yang ada pada media-media seperti media massa. Media massa itu seperti contohnya koran, majalah, dan tulisan-tulisan yang lain yang ada di internet, web, link mengenai informasi-informasi berita yang ada di luar, banyak sekali. Semuanya itu dengan menggunakan bahasa. Jadi bahasa di sini sebagai alat untuk menerima informasi. Ketika mereka bisa berbahasa yang baik dan mereka akan mengerti maksud-maksud dari bahasa-bahasa yang kata-kata yang ada pada media massa yang ada bersebaran di luaran masyarakat, seperti itu. Jadi jika mereka membaca, mereka tidak akan ketinggalan zaman untuk mengetahui informasi-informasi yang ada dalam perkembangan global ini. Jadi sangat diperlukan untuk berbahasa yang baik dan benar. Terkadang itu banyak juga di sini, untuk contohnya pada orang-orang yang di desa-desa yang dulu masih sangat-sangat kuno. Jadi mereka dapat berbahasa daerah, namun kurang dapat berbahasa Jawa. Berbahasa daerah, namun mereka kurang dapat berbahasa nasional, yaitu bahasa Indonesia. Jadi mereka kurang bisa membaca seperti media massa, koran, mereka kurang bisa membaca. Tapi ketika berbicara mereka bisa, tapi belum dapat berbahasa yang baik dan benar. Jadi mungkin masih bingung dengan apa yang dimaksud dari beberapa bahasa Indonesia itu. Jadi banyak juga orang-orang yang dulu, orang-orang tradisional yang dulu itu masih seperti itu. Mungkin di sini mungkin kakek atau nenek-nenek dari kalian mahasiswa-mahasiswa, atau mungkin buyut juga mungkin masih ada yang memang belum bisa menulis. Jadi untuk berbahasa Indonesia mungkin juga masih kurang, mereka menggunakan bahasa Jawa seperti itu. Terus selanjutnya yaitu merangsang perhatian anak didik terhadap bahasa nasional, serta menumbuhkan apresiasi mereka yang baik dan mempunyai kemampuan untuk menggunakan sehingga dapat mempercepat keterampilan mereka dalam berbahasa. Jadi di sini bahasa juga sebagai alat tarik agar siswa itu tertarik untuk mengapresiasikan bahasa Indonesia itu sendiri. Jadi bisa mengembangkan, bisa menjaga juga bahasa Indonesia agar dapat berbahasa yang baik dan benar, sehingga mereka dan keterampilan mereka akan segera meningkat dan bisa digunakan sebagai alat untuk berkomunikasi nasional dengan baik. Selanjutnya, membimbing
anak didik agar memiliki keberanian untuk menyatakan pendapat serta memiliki kepercayaan kepada diri sendiri sehingga mampu berkomunikasi dengan baik dan benar dalam berbagai macam situasi. Nah, di sini sebagai motivasi, jika seorang anak itu dalam bahasa Indonesia berbahasa Indonesia mungkin kurang bisa fasih atau masih bingung dengan bahasa-bahasa daerahnya. Jadi dengan berbahasa Indonesia, kalau mereka dapat berbahasa Indonesia dengan baik, mereka akan lebih mudah untuk memberikan suatu pendapat karena mereka percaya diri dengan apa yang mereka bahasakan. Jadi mereka percaya bahwa apa yang mereka utarakan akan dipahami oleh orang lain. Walaupun belum tentu pendapat itu benar, tapi mereka sudah berani karena mereka yakin bahwa apa yang mereka bicarakan akan dipahami oleh orang lain, seperti itu. Jadi mungkin ada kesalahan atau apapun akan yang mendengarkan akan memberikan suatu tambahan atau solusi atau saran mengenai apa pendapat seperti itu. Nah, jadi ketika berbahasa mereka memiliki sebuah kepercayaan diri yang baik dalam berbahasa, mereka akan lebih mudah untuk berkomunikasi dengan berbagai orang, dengan berbagai macam situasi, dengan kondisi juga akan lebih baik. Jadi mereka akan lebih mudah dalam lingkungan masyarakat yang ada di luar sana, seperti itu. Nah, selanjutnya membantu anak didik mengenal aturan bahasa Indonesia yang baik serta mempunyai rasa tanggung dalam menggunakannya dalam berbahasa, baik dalam bentuk ucapan maupun tulisan. Jadi di sini mereka mengetahui aturan tentang berbahasa dan juga mereka diharapkan dapat bertanggung jawab dengan apa yang akan mereka utarakan dengan bahasa mereka, karena pasti sudah jelas ada bahasa yang baik dan bahasa yang tidak baik, dan ucapan atau maupun tulisan maka mereka dapat menghindari hal-hal tersebut. Setidaknya mereka tahu dan tidak digunakan pada masyarakat yang memang dalam masyarakat itu memiliki norma-norma yang tidak boleh menggunakan bahasa-bahasa yang kurang baik, seperti itu. Baik, selanjutnya yaitu matematika. Di sini selanjutnya mata pelajaran matematika. Dalam pelajaran matematika, guru harus memberikan kesempatan kepada siswa untuk berpikir berbeda menggunakan pola pikir mereka sendiri sehingga menghasilkan penemuan mereka sendiri. Guru juga meyakinkan siswa bahwa penemuan mereka bermanfaat walaupun terkadang kurang tepat, dan diberi pengertian atau untuk selalu menghargai penemuan dan hasil kerja orang lain. Matematika di sini ini mungkin dalam prakteknya untuk kelas tinggi ini untuk yang terbaru sudah disendirikan. Jadi kelas 4, 5, 6 itu sudah ada mata pelajaran sendiri mengenai matematika. Jadi tidak menjadi satu karena dari pengalaman juga bahwa matematika di sini untuk kelas tinggi materinya itu sulit untuk diintegrasikan. Karena kalau diintegrasikan, bukan sulit untuk diintegrasikan, tapi ketika diintegrasikan dalam pembahasannya, materinya itu kurang dapat diterima oleh siswanya, kurang dapat untuk dipahami oleh siswanya. Jadi dalam prakteknya banyak sekali yang sekarang ini sudah disendirikan, jadi matematika sendiri agar siswanya itu lebih paham mengenai pembelajaran matematika, seperti itu. Karena konsep-konsep dasar matematikanya itu kan untuk digabungkan dengan pembelajaran yang lain mungkin membutuhkan sebuah pembahasannya agak panjang dan sinkronisasi atau keterpaduan antara satu dengan yang lain, seperti itu. Di sini adapun tujuan pembelajaran matematika adalah membekali siswa dengan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan praktis dan memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai contoh terkait menghitung, mengolah, menyajikan dan menafsirkan data yang dapat dilakukan dengan menggunakan kalkulator dan komputer.
Selain itu, pelajaran matematika juga dibutuhkan untuk membantu siswa memahami bidang studi lain seperti fisika, kimia, ekonomi, dan sebagainya, sehingga para siswa dapat berpikir logis, kritis, dan praktis, disertai sikap positif dan jiwa kreatif. Selanjutnya yaitu seni budaya dan prakarya. Di sini seni budaya dan prakarya di sini bisa berhubungan dengan banyak hal juga. Bisa juga dengan IPA, bisa juga dengan IPS. Kalau dengan IPA menurut saya itu dengan alat-alat peraga. Jadi mereka memberikan sebuah seni berupa gambar mengenai pembelajaran IPA, gambar mengenai mungkin di kelas 5 contohnya mengenai struktur kerangka pada tubuh manusia. Jadi tengkoraknya mungkin mereka membuat sebuah gambar jadi sudah ada gambar tengkorak, mereka menggambar sesuai dengan kemampuan mereka. Jadi di sini ada prakaryanya. Untuk seni budaya untuk PKN juga bisa masuk, IPS masuk karena di dalam IPS itu banyak sekali budaya-budaya antropologi kebudayaan yang bisa digunakan pada seni budaya. Contohnya ada seni tari, musik yang sangat-sangat banyak sekali di Indonesia ini. Seni budaya dan prakarya atau biasa disebut sebagai SPDP merupakan salah satu mata pelajaran di dalam kurikulum 2013 yang diajarkan di sekolah dasar. Di sini siswa akan mempelajari hal-hal yang mengenai budaya dan juga berkarya seni. Mata pelajaran ini terintegrasi dengan mata pelajaran lainnya seperti ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan sosial, bahasa, budaya, bahasa Indonesia, matematika, dan lain sebagainya. Hal ini dikarenakan kurikulum 2013 tersusun dalam tema-tema yang di dalamnya ada beberapa pembelajaran. Setiap pembelajaran berlangsung akan disampaikan untuk 1 hari efektif kegiatan belajar. Jadi seperti yang saya katakan tadi, bahwa SPDP itu sangat berketerkaitan dengan mata pelajaran yang lain seperti yang sudah dikatakan IPA, IPS, bahasa Indonesia, matematika, dan lain juga karena sangat fleksibel untuk dimasukkan ke beberapa mata pelajaran tersebut. Selanjutnya, SPDP diajarkan bukan dengan tujuan agar siswa menjadi seniman. Nah, di sini terkadang itu banyak sekali guru-guru yang sangat menekankan bahwa gambaran siswa itu harus bagus. Jadi itu kurang benar untuk ini karena pada dasarnya SPDP itu untuk mengeluarkan kreativitas siswa. Bagaimana siswa itu untuk menggambar atau mengeluarkan kreativitas seninya. Jadi kita diberikan hanya mungkin acuan, kita berikan acuannya. Siswa itu dengan imajinasinya, dengan kreativitasnya, mereka memberikan pendapat mereka dalam sebuah karya seni itu, dalam gambarnya. Contoh mereka dalam setiap individu mereka pasti akan berbeda-beda. Mungkin ada yang gambarannya dengan baik menggambar gambar manusia atau gambar pemandangan yang biasa mereka gambar. Ada pula yang mungkin dalam gambarnya itu mereka sangat tidak bisa menggambar, tapi mereka berusaha untuk memberikan suatu pendapat imajinasinya, pikiran kreatif mereka, dan gambar-gambaran yang memang mungkin kurang bagus, tetapi dengan kreativitas itu mereka bisa menjelaskan, bisa menceritakan bahwa mereka itu gini loh, saya menggambar ini, jadi mereka paham apa yang mereka gambar, seperti itu. Setidaknya mereka berpikir, berimajinasi untuk memberikan sebuah ide yang ada di depan mereka berupa gambaran seperti itu. Contoh seperti itu. Melainkan mendidik siswa untuk menjadi anak yang kreatif seperti itu yang sudah saya jelaskan tadi. Selanjutnya yaitu pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan atau biasa disebut dengan PJOK, biasa disebut dengan PJOK. Tujuan pembelajaran ini adalah untuk menyediakan dan memberikan berbagai pengalaman gerak untuk membentuk fondasi gerak yang kokoh
Pada akhirnya diharapkan dapat mempengaruhi gaya hidup siswa yang aktif dan sehat. Penguasaan berbagai keterampilan, gerak dan dasar oleh para siswa akan mendorong perkembangan dan perbaikan berbagai keterampilan fisik yang lebih kompleks, yang pada akhirnya akan membantu siswa meraih kepuasan, kesenangan, dan melakukan aktivitas. Nah, PJOK kalau dulu itu mungkin olahraga saja, tetapi di sini pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan. Nah, di sini menyangkut semua yang ada pada tubuh, maksudnya pendidikan jasmani. Pendidikan jasmani itu di sini ada seperti pendidikan yang mengetahui apa saja yang ada pada tubuh kita. Mungkin di sini cara untuk bagaimana hidup dengan sehat. Jadi merawat tubuh dengan sehat. Jadi mandinya seperti apa? Di situ ada pendidikan jasmani. Waktu mandi yang baik, terus pola makan yang baik seperti apa, seperti itu. Jadi untuk juga berpengaruh pada kesehatan. Jadi sangat berpengaruh juga pada kesehatan untuk menjaga kesehatan jasmani pada tubuh. Selanjutnya untuk olahraganya pada waktu dulu hanya olahraga saja, di sini untuk membantu siswa itu dapat refreshing. Jadi dalam pembelajaran ini sudah mungkin berpikirnya sudah sangat tegang. Jadi di sini mereka dapat diajak untuk merenggangkan otot mereka, untuk perkembangan fisik mereka. Jadi mereka dapat berkembang fisiknya dengan baik dan juga sehat, karena ketika mereka aktif tubuhnya, badannya, mereka akan lebih cenderung sehat karena metabolisme dalam tubuh mereka akan sangat-sangat baik. Dan ketika metabolisme tubuh baik, antibodi mereka yaitu imun mereka juga baik dan akan jarang terserang penyakit, jadi akan lebih sehat untuk itu. Selanjutnya IPA, yaitu itu pendidikan IPA. IPA merupakan salah satu mata pelajaran yang pokok dalam kurikulum pendidikan di Indonesia, termasuk pada jenjang sekolah ini untuk kelas 4, 5, 6, kelas tinggi ya. Mata pelajaran ini mengkaji usaha manusia dalam memahami alam semesta melalui pengamatan yang tepat pada sasaran, serta menggunakan prosedur dan dijelaskan dengan penalaran sehingga mendapatkan suatu kesimpulan. Jadi mereka mengamati alam-alam semesta ini dengan pembelajaran pendidikan IPA ini dengan cakupan untuk anak SD mungkin ya cakupannya belum sangat luas, lingkungan sekitar seperti ekosistem, mungkin yang sudah ada pada kurikulum juga seperti apa sudah jelas, tidak terlalu luas, tapi mereka akan memahami itu karena pada dasarnya pendidikan IPA itu sangat kontekstual, karena pada kenyataannya sudah ada di lingkungan sekitar seperti itu. Nah, dari uraian tentang pengertian IPA tersebut dapat disimpulkan bahwa ilmu pengetahuan alam merupakan pembelajaran berdasarkan pada prinsip-prinsip proses yang dapat menumbuhkan sikap ilmiah siswa terhadap konsep-konsep IPA melalui pengamatan, diskusi, dan penyelidikan sarana. Tadi sudah saya katakan bahwa lingkungan adalah juga sebagai sumber pelajaran pelajaran IPA yang dapat diamati bukan juga lingkungan tapi sekitar. Bisa juga luas, tapi juga bisa sempit seperti lingkungan sekitar saja. Nah, setelah diamati dan diskusikan, setelah itu diselidiki dengan sederhana. Jadi kok bisa begini ya? Jadi mereka akan menemukan pemikiran-pemikiran kritis untuk mengetahui kenapa pembuatan itu, kenapa ada masalah-masalah, atau kenapa contoh dalam tumbuhan kok ada seperti ini, kok bisa hijau seperti ini. Jadi mereka melakukan sebuah penelitian dari pengamatan, diskusi, dan penyelidikan seperti itu. Akan ditemukan jawaban-jawaban yang akan mereka ketahui dengan pendidikan tersebut yang ada di lingkungan sekitar. Pembelajaran IPA di SD memberi kesempatan untuk memupuk
rasa ingin tahu siswa secara alamiah. Hal ini akan membantu siswa mengembangkan kemampuan bertanya dan mencari jawaban berdasarkan bukti serta menggunakan cara berpikir ilmiah. Seperti yang sudah saya jawab beri penjelasan tadi, mereka berusaha untuk membuktikan dengan penyelidikan mereka kemampuan bertanya, mereka berpikir terjadi sebuah masalah. Nah, mereka mencari jawaban dari masalah tersebut dan bukti-bukti yang mereka selidiki dengan sederhana tadi. Dan serta dari hal tersebut mereka mengembangkan cara berpikir ilmiah. Seperti itulah, Pak. Selanjutnya yaitu IPS, pendidikan IPS. IPS atau disebut dengan ilmu pengetahuan sosial merupakan satu pelajaran yang diberikan sejak SD dan MI. Jenjang ini IPS memuat materi pengetahuan sosial dan kewarganegaraan. Melalui pengajaran, pengetahuan sosial diarahkan, dibimbing, dan dibantu menjadi warga negara Indonesia dan warga dunia yang efektif. Jadi hampir sama dengan PKN, tetapi yang pada ditekankan di sini lebih luas lagi. Walaupun di PKN hanya sebagai warga yang bagaimana yang dapat bernegara yang baik, yang dapat bersosialisasi dengan negara yang bersosialisasi dengan masyarakat, sikap-sikap yang bagaimana yang dapat diterima di norma-norma masyarakat, moral, norma dan nilai-nilai yang ada di masyarakat. Sedangkan di sini tidak hanya itu, tetapi juga lingkungan dunia. Jadi hal-hal yang mungkin seperti sejarah, budaya, tradisi-tradisi itu dimasukkan dalam ilmu pengetahuan sosial. Bukan hanya tradisi, juga cangkupan wilayah seperti pembelajaran geografi, antropologi sosial, pikiran tentang sosial, psikologi juga di sini bisa dipelajari. Namun pada konteks pembelajaran di SD lebih sempit karena materi ini kalau untuk SD mungkin hanya sebagai pengenal saja, nanti akan dilanjutkan pada jenjang SMP. Untuk sudah jenjang kelas 4 sampai kelas 6 itu sudah kelas 4 sudah sedikit-sedikit dan kelas 5 kelas 6 sudah mulai banyak materi. Namun tidak sebanyak dengan yang ada di SMP seperti ini. Selanjutnya mengenai tujuan pembelajaran pendidikan IPS adalah menelaah interaksi antara individu dan individu dan masyarakat dan masyarakat. Banyak sekali yang intinya adalah sebuah fisik dan sosial. Jadi di situ ada fisiknya yaitu masyarakat dan sosial budaya dan budaya yang ada di situ. Ketentuan-ketentuan yang ada di daerah-daerah tersebut kan selalu berbeda. Jadi mereka akan menganalisis atau menelaah interaksi antara hal-hal tersebut, menyelidiki. Materi di sini digali dari segala aspek kehidupan praktis sehari-hari di masyarakat, baik pada pencaharian, pendidikan, keagamaan, produksi, komunikasi, dan transportasi, termasuk lingkungan geografi dan budaya meliputi segala aspek. Sudah saya sebutkan tadi mengenai geografi, yang budaya juga, transportasi juga, komunikasi juga, sangat-sangat luas sekali dalam pembelajaran IPS ini untuk dalam pembelajaran tematik, tetapi pasti ada batasannya pada jenjang SD. Yang terdapat di sini meliputi segala aspek geografi, antropologi yang terdapat sejak dari lingkungan anak yang terdekat sampai yang terjauh. Materi yang terdapat pada pembelajaran tematik yang sudah dibuat di atas yaitu ada 7. Nah, sudah saya sebutkan tadi materinya, yaitu ada PKN, ada matematika, ada bahasa Indonesia, ada IPA, ada IPS, SPDP, PJOK. Jadi ada 7 materi yang ada pada pembelajaran tematik. Dan ada tambahan lagi yaitu pembelajaran pendidikan agama. Pendidikan agama di sini dan prolog biasanya bahasa Inggris, tergantung apa itu
tidak dijadikan satu dengan pembelajaran tematik integratif. Jadi sendiri-sendiri, tidak dijalankan, karena belum tentu guru yang mengajar itu juga pada bidang agama dan bidang bahasa Inggris juga. Jadi harus disendirikan. Untuk ini, untuk pembelajaran matematika untuk kelas atas dipisah seperti yang sudah saya katakan tadi. Sedangkan kelasnya masih dalam belajar matematika dan kegiatan PJOK sudah dipisahkan dalam pembelajaran tematik. Data pelajaran ini sudah ditentukan materinya berdasarkan kurikulum 2013 yang tercantum pada Permendikbud nomor 24, yaitu pada lampirannya mengenai KI dan KD yang ada pada materi tersebut. Jadi pembagian untuk KI KD-nya sudah ada di Permendikbud nomor 24 pada lampirannya. Terus itu banyak sekali dari mulai awal sampai akhir. Jadi untuk kelas 1 sampai kelas jenjang SMA. Jadi di situ ada mata pelajaran apa, terus dibuka. Setelah itu ada KI/KD-nya. Jadi materi-materi yang ada pada mata pelajaran tersebut sudah dicantumkan di semua secara mentah. Jadi dalam temanya masih belum ada. Nanti temanya yang ada di luar ini adalah seperti buku tematik, itu sudah disesuaikan oleh pemerintah, oleh Kementerian Pendidikan. Jadi sudah dibuatkan buku tema, sudah sesuai, itu adalah sebagai acuan guru untuk memberikan suatu pembelajaran tematik. Namun pada dasarnya guru juga bisa mengembangkan sendiri materi pembelajaran tematik sendiri dengan acuan yang sudah ada, yaitu KI/KD yang sudah ada pada kurikulum. Jadi guru bisa mengembangkan pembelajarannya sendiri, tidak harus terpaku pada buku tematik seperti itu. Selanjutnya yaitu di sini ada contoh KI/KD. KI-nya sudah jelas, ada 4. Yang saya di sini yang bahas mengenai KD-nya untuk kelas 3, yaitu di sini bahasa Indonesia menggali informasi 3.1. Yang 3 itu mengenai pengetahuan, menggali informasi tentang konsep perubahan wujud benda dalam kehidupan sehari-hari yang disajikan dalam bentuk tulisan, visual, dan atau eksplorasi lingkungan. Jadi di sini yang 3.1 adalah kode untuk pengetahuannya, jadi mengetahui informasinya. Sedangkan yang 4.1 yaitu menyajikan hasil informasi tentang konsep perubahan wujud benda dalam kehidupan sehari-hari dalam bentuk lisan dan visual menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif. Di sini materinya IPA, tetapi pada prakteknya ini diharapkan menggunakan materi bahasa Indonesia, karena KD-KD ini masuk pada bahasa Indonesia karena menggunakan kalimat efektif dan mencari informasi seperti itu. Yang nomor 4, kode 4.1 adalah keterampilan. Jadi siswa itu bagaimana keterampilan siswa itu dalam membuat sebuah tulisan, dalam memberikan suatu informasi, menuliskan sebuah informasi, menyajikan informasi mengenai perubahan wujud benda dalam kehidupan sehari-hari menggunakan kosakata baku dan kalimat yang efektif. Selanjutnya yaitu 2, menggali informasi tentang sumber dan bentuk energi, sudah pengetahuannya. Dan yang 4.2 adalah keterampilan yang menyajikan panggilan informasi tentang konsep, sumber, dan seterusnya. Di sini yang selanjutnya 3.3, menggali informasi tentang perubahan cuaca dan pengaruh terhadap kehidupan manusia dalam bentuk lingkungan, juga seperti itu. Bahasa Indonesia masih bahasa Indonesia, CNFT, kosakata dan teks tentang konsep, ciri-ciri, kebutuhan makanan seperti yang sudah dicontohkan. Masih sama. Selanjutnya untuk kelas tinggi di sini lebih ke tingkatan materinya yang berbeda. Kalau yang tadi menggali, jadi mencari, sekarang lebih
lebih ke berpendapat. Jadi mereka sudah membaca, sudah mencari informasi. Selanjutnya yang tinggal itu menyimpulkan informasi berdasarkan teks laporan. Nah, di sini menyimpulkan adalah ada prosesnya dari membaca. Setelah membaca semuanya, mereka menyimpulkan, mereka memberikan suatu pendapat apa yang mereka baca. Jadi mereka berpendapat dari apa yang mereka baca, bahwa yang mereka baca itu seperti ini. Jadi mereka paham benar dengan apa yang mereka baca dari kegiatan menyimpulkan tadi. Dan selanjutnya dari menyimpulkan mereka membuat sebuah hasil pengamatan. Nah, hasil pengamatan adalah keterampilan bagaimana mereka menulis, bagaimana mereka dapat menyimpulkan dengan berupa tulisan-tulisan yang sudah mereka kuasai. Nah, mungkin hanya contoh sedikit saja, mungkin yang lainnya bisa diakses di internet juga, atau di sini saya sudah mencantumkan, yaitu linknya sudah saya download dan juga saya cantumkan di sini agar yang lain juga bisa melihat dan juga bisa di-download di Google Drive. Di situ ada banyak sekali, sudah saya kelompokkan, ada bahasa Indonesia, ada matematika sesuai kelas juga sudah ada sendiri. Jadi contoh bahasa Indonesia di situ dituliskan mungkin kelas 1 sampai ke bawah sampai ke kelas 6, dan selanjutnya mata pelajaran lain sampai ke bawah sampai kelas 6, seperti itu. Baik, mungkin untuk pertemuan hari ini cukup saya cukupkan. Nanti bila ada pertanyaan, tolong kalian bisa membuat pertanyaan di Google Class. Jadi kalian membuat pertanyaan dengan judul terlebih dahulu, pertanyaan materi dalam pembelajaran matematik. Setelah itu titik 2 di bawahnya pertanyaan. Jadi yang pertama nama terlebih dahulu. Setelah nama, kalian bisa menuliskan judulnya, yaitu pertanyaan materi dalam pembelajaran matematik. Setelah itu pertanyaan yang ingin kalian tanyakan. Tolong nanti kalian bisa tulis di Google. Nanti bisa kita diskusikan di sana setelah kalian melihat videonya. Baik, sebelum mengakhiri perkuliahan pada hari ini, marilah kita berdoa untuk mengakhiri kegiatan tadi agar yang kita terima, kita diskusikan bersama nanti bisa kita pahami dan juga bisa barokah untuk kita semuanya. Amin. Berdoa. Sudah selesai. Baik, saya akhiri. Mungkin ada kurang lebih, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.